Yang saya hormati juga bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, anggota jamaah Jamiah Yasin Al-Mutaqaddimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita oleh Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti kegiatan rutinitas kita di malam Jumat. Yang mudah-mudahan rutinitas kita ini membawa manfaat maslahat fitni wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang kita harap-harapkan syafaat pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Para bapak yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengaji tentang babu fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti bila mana terdapat kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bab menjelaskan tentang keistimewaan, keunggulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Ini umatnya Nabi Muhammad ini umat yang istimewa. Ya, kita patut bersyukur, patut matur nuwun oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Itu nikmat yang luar biasa. Oke, yang patut kita syukuri, yang patut kita berbahagia. Kudu seneng, Wak. Kudu seneng. Kita niki dadi umate Kanjeng Nabi. Soale wis bahagia dunia akhirat niku dadi umate Kanjeng Nabi. Arep duwe duit, arep ora duwe duit, arep susah, arep seneng, arep melarat, arep sugih, arep duwe pangkat utawa ora, kok dadi umate Kanjeng Nabi iku wis pole-pole niku, Pak. Nggih. Ojo sampai kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami, angele golek duit, gitu, angele ngadepi masalah, itu membuat kita tidak bahagia. Nggih, wajar, manusiawi. Ya basyariah, ketika ada masalah kita susah, ketika ngelampit ngatik duit kita juga itu manusiawi, Pak. Tapi jangan sampai itu menghilangkan kebahagiaan kita sebagai makhluk Allah. Jangan sampai itu menghilangkan kebahagiaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Niku sudah kebahagiaan yang luar biasa dari umat Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam itu cemburu, Pak. Cemburu sekali dengan umatnya Nabi Muhammad ini. Ini diceritakan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Haddatsani abi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Janah, haddatsana Abu Sa'id al-Imam, haddatsana Nasir an Abbad ibn Kasir an Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu anhum. Anna Musa, diceritakan Anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam qala, beliau berkata, kata Nabi Musa bagaimana? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku ajitu menemui, mendapati fil al-wahi, di dalam lembaran-lembaran kitab Nabi Musa, dalam lembaran kitab Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, nggih Pak nggih. Taurat. Di dalam lembaran-lembaran kitab aku mendapati ummatan, suatu umat, yang mana mereka itu asyafi'una, orang-orang yang bisa memberi syafaat. Ini luar biasa, Pak. Umat Nabi Muhammad yang cilik-cilik, kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tapi nanti bisa memberi syafaat. Wal musyaffa'una ayyalladzina yaqbaluna syafa'atah. Dan juga selain bisa memberi syafaat, umat ini bisa adalah umat yang diterima syafaatnya. Faj'alhum ummati, ya Allah tolong jadikan mereka itu jadi umatku. Kata Nabi
Musa. Nabi Musa itu membuka lembaran-lembaran kitab Taurat, mendapati keterangan ada satu umat yang mana umat ini bisa memberi syafaat, diterima syafaatnya. Nabi Musa pengen, mudah-mudahan ini adalah umatku. Itu di dalam kitab Taurat itu, Pak. Doane faj'alhum ummati, ya Allah tolong jadikan mereka itu umat saya. Qala, Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, yang diterima syafaatnya. Itu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ha niku Pak. Terus lagi qala, Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajidu fil alwah, aku dapati fil alwah, di dalam lembaran-lembaran kitab, ummatan kafaratan khotoyahum, satu umat yang kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan-kekeliruan mereka ini dilebur, Pak. Dilebur, dihapus. Kafarah itu dihapus, kekeliruannya, kesalahannya dihapus oleh apa? As-sholawatul khamsu, yaitu dengan sholat 5 waktu. Kata Nabi Musa, aku menemui di dalam lembaran-lembaran kitab itu ada satu umat yang kesalahan-kesalahan mereka itu bisa dihapus oleh sholat 5 waktu. Faj'alhum ummati, tolong ya Allah jadikan mereka itu umat saya. Allah menjawab, qala hum ummatu Muhammadin, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Itu umatmu Musa. Niki Pak, kepengen Nabi Musa itu ngelihat. Jadi gambaran-gambaran umat Nabi Muhammad itu di zaman Nabi Musa sudah ditampakkan, diceritakan di situ. Nanti akan ada umat yang seperti ini keterangannya, sifat-sifatnya ngaten. Dilanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajitu, aku mendapati fil alwahi, di dalam lembaran-lembaran kitab, ummatan, suatu umat, yaqtuluna ahlad dolalah hatta innahum yaqtuluna al-a'war ad-dajjal faj'alhum ummati, qala hum ummatu Muhammad. Ya Allah, aku mendapati di dalam lembaran-lembaran kitab suatu umat yang mereka itu memerangi orang-orang sesat, ahli dolalah, ahli sesat, sampai mereka itu yaqtuluna al-a'war ad-dajjal, mereka itu nanti yang membunuh Dajjal. Dajjal. Dalam keterangan-keterangan nanti yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu sekarang masih hidup, Pak. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun kembali ke bumi. Waktu rusak-rusak dunia ada Dajjal, Nabi Isa diturunkan. Tapi Nabi Isa turun ke bumi kembali ini dalam rangka apa? Dalam rangka beliau itu tidak membawa syariatnya sendiri, tapi yang dilaksanakan adalah syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing didamel niku syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Ini nanti yang bakal memerangi Dajjal. Nabi Musa pengen jadikan mereka itu umatku. Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rabbi ajidu fil alwah. Nabi Musa melanjutkan, wahai Tuhanku, ajidu, aku mendapati fil alwahi, di dalam lembaran-lembaran kitab, ummatan, suatu umat, azahum, idza hamma, bukan azahum, ini perlu nih ilmu nahwu ngene iki baik. Idza hamma ahaduhum bihasanatin. Idza hamma, ya Allah, wahai Tuhanku, aku menemui di dalam lembaran-lembaran kitab suatu umat, idza hamma ahaduhum bihasanatin,
yang apabila mereka itu punya rencana, punya cita-cita untuk melakukan amal baik. Duwe krentek ati pengen ngelakoni amal apik. Falam ya'malha, namun kemudian dia tidak melaksanakannya. Duwe krentek apik ning kemudian tidak melaksanakannya. Falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah, tapi kok ditulis untuk dia itu satu amal kebaikan. Orang lakoni nggak mengamalkan tapi dicatat amal baik. Cuma pengen gitu Pak, krentek neng jero hati aku pengen ngene amal yang baik. Ini Nabi Musa mendapati seperti itu. Ada suatu umat yang apabila mereka itu punya rencana, punya cita-cita, ingin melakukan amal kebaikan, namun kemudian tidak melaksanakannya, nggak menjalankannya, tapi tetap dicatat satu amal baik. Wa iza amilaha kutibat lahu asyru amsaliha. Dan apabila ia menjalankannya, dilakoni krentek apik mau, cita-cita baik tadi, amal yang direncanakan dalam hati, bukan hanya rencana-rencana saja, tapi dijalankan, dilaksanakan, dikerjakan. Ini dicatat kutibat lahu asyru amsaliha, dicatat untuknya 10 amal kebaikan yang sama. Masya Allah. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Sab'i mi'ati dhi'fin. Punya cita-cita, rencana, tapi baik ya, tapi nggak dikerjakan, masih dicatat satu amal kebaikan. Punya cita-cita, punya rencana, dikerjakan, direalisasikan amal rencana baik tadi menjadi suatu amal kebaikan. Ini dicatat asyru amsaliha, 10 amal kebaikan, sampai dilipat gandakan sab'u mi'ati dhifin, yaitu 700 kali lipat kebaikan. Niki luar biasa. Ngamal siji tapi bobotnya adalah sab'u mi'ati dhifin. Fasoidan, bahkan lebih Pak, nggak terbatas. Fasoidan, bahkan lebih. Wa idza hamma ahaduhum, dan apabila mereka ini punya rencana, punya cita-cita, bisa yatin dengan amal jelek, amal buruk, ingin berbuat dosa, kerentak neng jero hati pengen ngelakoni perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan jahat, lam yuktab alaihi syai'un, maka nggak dicatat sedikit pun, nggak dicatat dosa. Ada kerentak dalam hati pengen nyolong umpamane, tapi nggak jadi Pak. Entah bagaimana kronologisnya gagal rencana nyolong tadi, tapi ada kerentak dalam hati Pak. Ini kok pokok belum terlaksanakan. Umat model ini nggak dicatat amal buruk. Niku lek kerentak api ora dilakoni dicatat amal baik. Kalau kerentak buruk selama nggak dikerjakan nggak dicatat buruk. Niki wa iza amilaha kutibat alaihi sayyi'atun wahidah, dan apabila dia mengerjakan amal buruk tadi yang dikerentekkan dalam hati, ingin melakukan perbuatan dosa, kok direalisasikan dalam bentuk amal, maka dicatat untuknya sayyi'atun wahidah, satu amal keburukan, satu amal kejahatan. Faj'alhum, maka jadikanlah mereka ya Allah ummati, menjadi umatku. Niki Nabi Musa pengen Pak melihat keterangan di dalam lembaran kitabnya, ada keterangan umat yang model seperti ini. Nabi Musa pengen umat yang model seperti ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Faj'alhum ummati, qala hum ummatu Muhammadin, kata Allah mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Niki alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Pak, itu diantara keunggulan keistimewaan daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad.
Warawa Muammar an Qatadata nahwa hadza warada fihi qala ya Rabbi. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muammar an Qatadah, diceritakan Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajitu aku menemui fil alwahi di dalam lembaran-lembaran kitab ummatan, suatu umat, hum yang mana mereka itu khairul umami adalah sebaik-baik umat, ya'muruna mereka memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari dan mereka melarang melakukan perbuatan mungkar. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka itu umatku. Qala hum ummatu Muhammad, jawab Allah, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan umatmu, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi, qala ya Rabbi, Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, ajitu fil alwah, aku menemui di dalam lembaran-lembaran kitab ummatan, satu umat, humul akhirun, yang mana mereka itu datangnya nanti paling akhir, kendian, humus sabiqun yaumal kiamah, tapi mereka itu nanti paling dulu kemana? As-sabiqun yaumal kiamah, mereka paling dulu di hari kiamat ini paling depan nanti Pak. Datang di dunia paling kendian, paling akhir, tapi nanti di hari kiamat itu rombongannya paling depan, paling dulu. Umat nabi-nabi yang lain belakang. Umat Nabi Muhammad ning dunya keri wis ora apa-apa, seri ngalahan. Seri kan ngalahan, Pak. Kendian ndak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat paling dulu. Wow, humus sabiqun yaumal qiyamah. Faj'alhum ummati, ya Allah tolong jadikan mereka itu umat saya, kata Nabi Musa. Qala, Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salatu wassalam ayyakuna min ummati Muhammadin. Sampai-sampai Pak, nggih, sampai-sampai cara anu ki cara wong wis judeg pisan. Judeg cara anu. Iki golek celah di mana Nabi Musa niki. Sampai-sampai dikatakan di sini hatta ka'annahu tamani mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sampai-sampai seakan-akan Nabi Musa itu ngarep ayyakuna min ummati Muhammadin, ngarep dia itu dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai-sampai Pak. Saking anune, wah lek ngono mending aku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad wae. melok ketua rombongan wis penak kan. Seperti itu. Sampai-sampai hatta ka'annahu tamanni taroji. Tamanna itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, nggak mungkin ngaten. Sampai kados ngoten niku wis judeg cara anune. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Fa'auha, kemudian Allah memberi wahyu ilaihi kepada Nabi Musa. Allah kasih wahyu pada Nabi Musa. Bagaimana kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, innistofaituka, sesungguhnya aku sudah memilih kamu. Aku wis milih kowe Musa, alan nasi, untuk para manusia, birisalati, dengan membawa risalahku. Aku wis milih kowe tak dadekne rasul, utusanku. Wa bikalami, kamu juga yang saya ajak bicara Musa. Ngaten lho, Nabi Musa kan diajak bicara Pak. Lek nang Quran niku teng sejarah Quran niki, wa bikalami fakhuz ma ataituka, maka ambil apa yang sudah aku berikan kepadamu. Apa yang aku berikan, fakhuz ma ataituka, ambil apa yang sudah aku berikan kepadamu. Wakun, dan adalah kamu minasyakirina, termasuk golongan orang-orang bersyukur. Maksudnya ngeten Pak, maksudnya Nabi Musa iki kongkon bersyukur. Ojo ndelok nikmat wong liya wis dikek nikmat pirang-pirang karo Gusti Allah nggak didelok ngoten lho. Terus wis didadekne rasul gitu, dijak guneman karo Gusti Allah, itu kan nikmat yang luar biasa. Fakhuz ma ataituka, ambil, itu pemberian dari saya cara anu kan. Lah lek wis dijupuk syukurono,
bersyukur, enggak usah kepengin delok nikmate wong liya, ngoten delok nikmate Nabi Muhammad, delok nikmate umat Kanjeng Nabi Muhammad, delok nikmat sing enek ning awakmu saking Gusti Allah. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaumnya Nabi Musa itu ada umat yang dapat hidayah bil haqqi dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun. Faradiya Musa alaihi salatu wasalam. Lah itu kemudian sudah dapat keterangan seperti itu, wis didhawuhi Gusti Allah, kowe iku mbok syukuro. Dadi wong syukur niku sing luar biasa cara derajat niku. Gitu. Untuk nikmat itu disyukuri, enggak usah kepengin delok nikmate umate Kanjeng Nabi Muhammad. Farodiyah, kemudian Nabi Musa baru ridho. Rodiyah, baru ridho Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Para bapak yang dimuliakan Allah, cekap semanten mawon, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita sami-sami belajar bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah nikmat yang luar biasa yang nantinya bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dari saya, akhiru qawli ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.